Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipa Briliani dari S1 Keperawatan tingkat 3B akan melakukan presentasi asuhan keperawatan tentang diabetes mellitus. Yang pertama itu definisi. Diabetes berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengalirkan atau mengalihkan. Mellitus berasal dari bahasa Latin yang bermakna manis atau madu. Penyakit diabetes mellitus dapat diartikan individu yang mengalirkan volume urin yang banyak dengan kadar glukosa tinggi. Diabetes mellitus adalah penyakit hiperglikemia yang ditandai dengan ketidakadaan absolut insulin atau penurunan relatif sensitivitas sel terhadap insulin. Corwin 2009. Etiologi. Ada faktor genetik, faktor imunologi, dan faktor lingkungan. Lalu manifestasinya ada poliuria atau peningkatan volume urin, polidipsia atau peningkatan rasa haus, ada polifagia atau peningkatan rasa lapar, rasa lelah, dan kelemahan otot akibat gangguan aliran darah. Patofisiologinya. Menurut Corwin 2009, diabetes tipe 1, pada diabetes tipe 1 terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemi puasa terjadi akibat produksi glukosa yang tidak teratur oleh hati. Di samping itu, glukosa yang berasal dari makanan tidak dapat disimpan dalam hati meskipun tetap berada dalam darah dan menimbulkan hiperglikemia postprandial sesudah makan. Tipe 1, insulin dependent diabetes mellitus atau diabetes tergantung insulin. 5% sampai 10% penderita diabetes adalah tipe 1. Sel-sel beta dari pankreas yang normalnya menghasilkan insulin dihancurkan oleh proses autoimun. Diperlukan suntikan insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Awalnya mendadak, biasanya terjadi sebelum usia 30 tahun. Lalu yang tipe 2, non-insulin dependent diabetes mellitus atau diabetes mellitus tak tergantung insulin. 90% sampai 95% penderita diabetes adalah tipe 2. Kondisi ini diakibatkan oleh penurunan sensitif terhadap insulin, resisten insulin, atau akibat penurunan jumlah pembentukan insulin. Itu adalah klasifikasinya. Lalu ada komplikasi, yaitu hiperglikemia, lalu hiperglikemia hiperosmolar, dan koma non ketotik atau
HNK. Lalu ada hipoglikemia, reaksi insulin atau shock insulin. Lalu penata laksanaannya, yaitu dengan cara melakukan diet. Syarat diet diabetes mellitus hendaknya dapat: yang pertama, memperbaiki kesehatan umum penderita, mengarahkan pada berat badan normal, menekan dan menunda timbulnya penyakit angiopati diabetik, memberikan modifikasi diet sesuai dengan keadaan penderita, menarik dan mudah diberikan. Prinsip diet diabetes mellitus adalah jumlah sesuai kebutuhan, jadwal diet ketat, lalu ada jenis makanan yang boleh dimakan atau tidak. Dalam melaksanakan diabetes sehari-hari hendaklah diikuti 3 pedoman J, yaitu jumlah kalori yang diberikan harus habis, jangan dikurangi atau ditambah. Jadwal diet harus sesuai dengan intervalnya. Jenis makanan yang manis harus dihindari. Lalu sekarang masuk ke asuhan keperawatannya. Yang pertama itu pengkajian. Hal-hal yang harus dikaji adalah riwayat kesehatan keluarga, aktivitas pasien, mulai dari lemah, letih, sulit bergerak atau berjalan, kram otot, tonus otot menurun. Lalu ada sirkulasi seperti kebas, kesemutan, dan perubahan tekanan darah. Lalu ada eliminasi, yaitu pola perubahan berkemih, makanan atau cairan seperti mual, muntah, tidak mengikuti diet, dan penurunan berat badan. Lalu ada pernapasan, batuk dengan atau tanpa sputum. Diagnosa keperawatannya. Yang pertama itu resiko tinggi gangguan nutrisi, kurang dari kebutuhan, kekurangan volume cairan, gangguan integritas kulit, dan resiko terjadi injuri. Intervensinya untuk diagnosa yang pertama, yaitu timbang berat badan setiap hari atau sesuai dengan indikasi. Tentukan pola makan dan program diet pasien serta bandingkan makanan yang dapat dihabiskan pasien. Auskultasi bising usus, adanya nyeri abdomen atau kembung perut dan mual. Lalu ada intervensi untuk diagnosa kedua. Pantau tanda-tanda vital, catat adanya perubahan tekanan darah. Pantau pola napas, pantau input dan output, lalu catat hal-hal seperti mual dan muntah. Observasi adanya kelelahan yang meningkat, edema, peningkatan berat badan, nadi tidak teratur. Untuk DX yang ketiga, intervensinya kaji luka, perubahan warna, edema, dan frekuensi ganti balut. Kaji apakah adanya nyeri atau tidak. Lakukan perawatan luka. Untuk DX yang keempat, intervensinya hindarkan lantai yang licin, gunakan bed yang rendah, orientasikan pasien dengan ruangan,
bantu pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan bantu pasien dalam perubahan. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai asuhan keperawatan diabetes mellitus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.